Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan atas saya Bagis dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023 dari kelompok 21. Langsung saja, nggak usah berlama-lama, saya akan membahas mengenai tugas pendahuluan praktikum metalografi dan HST. Oke, kita next. Ikut dua soal yang akan saya bahas di presentasi kali ini. Soal pertama, jika baja hipotektoid dipanaskan sedikit di atas garis A3, lalu didinginkan dengan cepat, perubahan mikrostruktur apa yang akan terjadi? Lalu, jelaskan mekanisme yang terlibat. Jadi ketika baja hipotektoid, yaitu baja yang memiliki kandungan karbon kurang dari 0,76%, itu dipanaskan sedikit di atas garis A3, yaitu pada rentang 850 sampai 900 derajat Celcius. Struktur awal yang mungkin terdiri dari ferrit dan perlit akan bertransformasi sepenuhnya menjadi austenit. Pemanasan di atas A3 memastikan semua ferrit dan perlit larut ke dalam fasa austenit, yang merupakan struktur kristal FCC yang stabil pada suhu tinggi. Jika baja kemudian didinginkan dengan cepat atau quenching, misalnya dalam air atau minyak, maka transformasi austenit tidak memiliki waktu yang cukup untuk kembali ke struktur setimbang, seperti ferrit dan perlit. Sebaliknya, austenit akan bertransformasi menjadi marstensit, sebuah fasa non-setimbang yang sangat keras dan rapuh dengan struktur kristal BCC. Mekanisme apa yang terlibat? Salah satunya yang pertama, pemanasan ke austenit. Pada suhu di atas A3, atom karbon larut dalam struktur FCC, membentuk larutan padat interstisial. Proses ini melibatkan difusi karbon dan perubahan struktur kristal dari BCC ke FCC. Yang kedua, quenching. Quenching mencegah difusi karbon yang diperlukan untuk membentukkan fasa setimbang, mengakibatkan austenit mengalami shear transformation tanpa difusi, menghasilkan martensit. Transformasi ini terjadi secara cepat pada suhu rendah. Lalu yang terakhir, pembentukan martensit. Martensit terbentuk melalui distorsi kisi kristal FCC menjadi BCC, di mana atom karbon terperangkap dalam kisi, yang menyebabkan tegangan internal yang tinggi. Ini menghasilkan struktur yang keras tetapi sangat rapuh. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan perbedaan utama proses PVD atau Physical Vapor Deposition dan CVD atau Chemical Vapor Deposition. Mekanisme proses, prinsip kerja, dan mengapa suhu proses menjadi faktor yang penting dalam pemilihan antara PVD dan CVD. Berikut ini ada tabel mengenai perbedaan utama antara PVD dan CVD dalam berbagai aspek. Yang pertama itu pada mekanismenya. PVD menggunakan mekanisme yang berkaitan dengan proses fisik berupa penguapan atau sputtering. Sedangkan pada CVD, mekanismenya berupa reaksi kimia. Sebagai contoh, dekomposisi gas. Aspek yang kedua adalah suhu proses. PVD biasanya memiliki rentang suhu rendah hingga sedang, yaitu sekitar 100 hingga 600 derajat Celcius. Sedangkan CVD berada pada rentang suhu yang tinggi, yaitu 600 sampai 1100 derajat Celcius, terkecuali untuk PE-CVD. Lalu keseragaman lapisan. PVD sendiri kurang seragam pada geometris kompleks, sedangkan CVD lebih seragam serta cocok untuk geometri kompleks. Lalu, kemurnian lapisan. PVD memiliki kemurnian lapisan yang tinggi, sedangkan CVD itu tergantung pada prekursornya. Lanjut, aspek pengaplikasian. PVD biasanya diaplikasikan pada lapisan dekoratif, alat potong, sedangkan untuk CVD itu pada lapisan semikonduktor, lapisan tahan korosi. Oke, next. Mengapa suhu proses penting? Yang pertama itu dikarenakan adanya kompatibilitas substrat. Substrat seperti polimer atau logam dengan titik leleh rendah tidak dapat menahan suhu tinggi CVD, sehingga PVD lebih disukai.
Sebaliknya, CVD cocok untuk substrat tahan panas seperti keramik atau silikon. Yang kedua, struktur lapisan. Suhu memengaruhi laju pertumbuhan, kristalinitas, dan adesi lapisan. CVD pada suhu tinggi menghasilkan lapisan kristal yang lebih terstruktur, sedangkan PVD pada suhu rendah cenderung menghasilkan lapisan amorf atau kristal kecil. Yang ketiga itu pada efisiensi proses. Suhu tinggi pada CVD meningkatkan laju reaksi, tetapi juga meningkatkan konsumsi energi dan resiko kerusakan termal. Sedangkan PVD sendiri dengan suhu lebih rendah lebih hemat energi, tetapi mungkin waktu yang diperlukan lebih lama untuk proses deposisinya. Dan yang terakhir, keamanan dan biaya. Prekursor kimia CVD seringkali beracun dan memerlukan sistem penanganan yang khusus, terutama pada suhu tinggi. Meningkatkan biaya operasional dibandingkan dengan PVD yang memiliki biaya yang lebih murah. Next, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Next, di sini referensi, oke, bisa dibaca. Bye.